Halo semua, jadi kali ini ada yang berbeda dari pengambilan gambar kita, yaitu saya sambil berdiri. Satu, saya nggak punya waktu banyak. Kedua, ketika kita berdiskusi membahas sebuah kasus yang lagi hot, saya terinspirasi untuk menyampaikan suatu hal yang mungkin kalau saya nggak sampaikan sekarang, maka efeknya akan berbeda. Nah, topik hari ini adalah kenapa penipuan itu marak terjadi di Indonesia. Lebih spesifik lagi, kenapa investasi bodong itu marak terjadi di Indonesia dengan berbagai macam modus operandi. Jawaban singkatnya buat saya adalah karena kita sebagai masyarakat, sebagai satu kesatuan yang kolektif masih suka ditipu, masih suka diberikan janji-janji yang manis, masih memberikan preferential treatment atau memperlakukan orang, dalam hal ini penipu, jauh lebih bermartabat daripada kita memperlakukan orang yang secara terbuka memberitahu kepada Anda segala plus minus dari sebuah investasi. Nah, kalau kalian cuma cari jawaban pendek, bisa langsung di pause dan ditinggal videonya. Tapi kalau kalian suka penjelasan yang panjang, suka berpikir, suka mengikuti train of thought saya, kalian bisa langsung subscribe, nyalakan lonceng, dan dengarkan penjelasan saya berikutnya karena ini menarik. Kenapa saya bilang orang itu masih suka ditipu, dan kenapa saya bilang kita ya, masyarakat secara kolektif suka memperlakukan penipu dengan lebih baik. Pertama, kita ini orang yang mudah silau. Nah, kenapa saya terus mengulang kita sebagai masyarakat kolektif? Karena dalam suatu masyarakat itu terdapat orang-orang pintar seperti saya dan Anda yang tidak mudah tertipu. Tapi kita harus akui, orang-orang sekitar kita nggak demikian. Jadi saya bilang kita itu juga sebagai kata ganti masyarakat sebagai masyarakat secara kolektif. Kita gampang silau dengan pencitraan. Bukan karena kita bodoh. Kita semua hari ini dengan banyaknya kasus, kita udah tahu bahwa penipuan bermodus pencitraan, mobil mewah, cincin mahal, jam tangan bermerek, segala macam, itu hanya untuk mencapai keuntungan pribadi. Kita udah tahu itu, bukan hal baru buat kita. Tapi masalahnya, kita masih gampang silau. Sama kayak kita tahu bahwa kalau melihat ke matahari, itu silau, mata sakit. Refleksnya harusnya kan ditutupin. Tapi enggak, kita suka melihat ke matahari, suka silau. Itu kita. Jadi untuk mengukur kapasitas seseorang, mengukur integritas seseorang, mengukur seberapa tinggi respect dan treatment yang kita harus berikan pada orang itu, kita masih melihat apa pekerjaannya, which is ini masih wajar. Lalu kedua, seberapa besar ceritanya, ini mulai nggak wajar ya. Seberapa dia suka ngomongin hal-hal yang besar, jangan dibumbui angka-angka miliar, triliun ya. Dan ketiga, seberapa besar spending powernya. Kalau kita ngerespek orang ya, untuk menentukan apakah ketika berkenalan, berjabat tangan dengan orang ini, kita harus merespek seberapa banyak. Kita cuma melihat dari ini, pekerjaannya apa, ceritanya sebombastis apa, dan spending powernya segede apa. Maka kita sudah masuk kategori sasaran empuk untuk ditipu. Saya kasih contoh, saya kalau ketemu orang, kalau nggak ditanya karena mereka lihat atribut-atribut saya nggak akan cerita kalau saya ini pengacara. Pekerjaan saya udah nggak ngomong satu. Saya nggak perlu pengakuan tambahan meskipun itu nice untuk diakui. Saya nggak perlu cerita-cerita ke Anda untuk membuat saya merasa bangga dengan apa yang saya telah capai. Kedua, saya nggak cerita sebombastis apa kasus yang saya tangani. Sampai-sampai saya tuh kaget kalau ada orang tahu kasus-kasus kita itu apa aja. Padahal nggak semua kita buka dalam waktu bersamaan atau kita marketingkan secara spesial. Tapi ada yang tahu klien-klien kita siapa, kinerjanya kita gimana. Sampai saya tuh kaget ya. Suatu waktu ada orang tanya, oh kamu kan yang pegang CLS. Wah gini-gini banyak pujian-pujian. Saya bilang, wah itu kan kasus nggak selesai, kenapa kok dipuji? Tapi mereka ngelihat, memperhatikan proses penanganan dan mereka merasa ini keren. Jarang ada pengacara yang mentalnya tuh seperti itu. Nggak koar-koar, klien prosedur kenceng, dan ketika itu semua selesai kita juga diam. Padahal kita bergerak di bidang media juga, tapi kita nggak koar-koar, itu dipuji di situ. Saya juga, oh gitu ya. Padahal saya waktu menjalankan dengan Pak Anton ya cuma mau kenceng-kenceng aja gitu. Tapi ternyata berdampak buat orang. Nah, sama ketika saya waktu datang ke suatu perkumpulan, banyak orang yang mengenali saya karena Ansugi di sosial media ya. Lalu ada satu pesertanya letuk, wah ini nggak cuma di sosial media, kalian belum tahu dia di lapangan gimana. Otomatis saya kaget loh.
tahu dari mana orang itu? Kenapa memang C, saya tanya. Terus dijelaskan ternyata dia masih ada hubungan saudara dengan salah satu klien kami dan menceritakan bagaimana pengalamannya selama ini retain dengan kita. Justru ketika ada genuine moment seperti itu, saya appreciate. Saya nggak perlu cerita, orang lain yang cerita. Kenapa? Ya karena saya memang hidup mengejar genuinity, keaslian. Dan ketiga, saya nggak pernah nih gede-gedean spending power. Kadang kalau ditraktir ya sudah, saya terima kasih. Kalau di posisi dimana kita makan saya harus bayarin, ya bayarin. Makan saya nggak harus minta di tempat mahal. Jam tangan, malah sekarang saya beralih ke smartwatch. Mobil, harusnya itu materi konten yang bagus. Apalagi kalau dulu waktu saya masih di garasi rumah orang tua ya, itu ada mobil macam-macam, harusnya dipamerin. Itu pun juga nggak saya lakukan. Tapi apa dampaknya? Dengan kita punya 3 value ini, saya nggak cerita pekerjaan saya nggak cerita tentang sukses-sukses saya, nilai-nilai kasus yang kita tangani, saya nggak cerita-cerita tentang berapa atau menunjukkan seberapa kuat spending power saya. Orang nggak selalu menghargai ketika pertama kali ketemu, dan saya tahu itu. Respectnya cuma oh ya oke, di sini aja. Tapi ketika saya masuk ke suatu tempat di mana ada orang yang wah ceritanya bombastis, maka orang itu akan jadi center of the attention. Dan orang akan langsung percaya, apalagi ketika billnya dia yang bayar, dia pesen makanan aneh-aneh, pesen minuman yang mahal-mahal, booking tempat terbaik, ngundang mereka semua tempat terbaik, dibayarin semua, langsung semua dan cerita all the great things that this guy has done. Padahal mereka baru kenal hari itu. Dan ketika mereka semua percaya bisa diundang liburan ke atas kapal, naik cruise, dan di pitch suatu investment supaya mereka bisa kaya seperti dia, semua langsung mau. Dan dengan skema seperti itu, cari uang jadi sangat gampang. Karena kalau si penipu berusaha main pakai cara saya yang jangka panjang, susah dihargai di dalam lingkungan yang sangat memberikan preferential treatment kepada mereka yang berani bercerita besar, berani melakukan tindakan besar tanpa ngecek backgroundnya. Kita semua orang-orang kalau saya temuin selalu ngomong, oh enggak lah, kita nggak percaya, itu kan pencitraan, itu kan gini. Kelihatannya mereka pintar, tapi di belakang saya juga tahu mereka tuh banyak termakan hal-hal seperti itu.